biasa solo hiking, aku merasa lebih jujur saat sendirian. Aku tahu batas tenagaku, batas nyaliku, dan batas hidupku. Waktu itu aku sedang stres berat di pekerjaan. Aku memutuskan untuk naik gunung sendirian. Gunung yang kunaiki ini terletak di Jawa. Gunungnya tidak terlalu tinggi. Jalurnya juga sering dipakai oleh warga. Jadi aku pikir, meskipun sendirian, ini adalah perjalanan yang aman. Di pos pendakian, seorang bapak penjaga base camp memperhatikan peralatanku. Tenda kecil, logistik selama 2 hari, senter, kompas, dan peta offline. Bapak itu bertanya padaku, "Sendirian?" Aku mengangguk. Dia tampak ragu sejenak. "Kalau dengar suara-suara yang aneh, jangan jawab ya nak," katanya begitu padaku. Aku hanya tersenyum sopan. Saran seperti itu sering kudengar dari adat pendaki lokal. Aku tidak menganggapnya dengan serius. Aku mulai naik. Jalur masih jelas. Akar-akar seperti tali-tali alam yang menuntunku. Siang berubah sore. Sinar matahari mulai menipis di balik kanopi pohon rapat. Saat itu sesuatu menangkap perhatianku. Kain merah yang tersangkut di semak. Kain merah itu mirip seperti selendang. Aku mengira sampah itu dari pendaki yang lain. Jadi ikut teruskan saja perjalananku. Tapi tidak lama kemudian, setelah beberapa langkah, kain merah itu muncul lagi. Kali ini di dahan pohon yang cukup tinggi. Kemudian di atas batu, seolah menata jalurnya sendiri. Aku merasa sesuatu yang tidak wajar. Namun logikaku masih menang. Mungkin banyak orang memakai selendang merah saat mendaki. Sesuatu seperti spiritual. Atau mungkin sesuatu yang lain. Hari semakin gelap. Aku mulai memasang tenda. Lokasinya cukup rata di antara 2 pohon besar dan jauh dari jurang. Aku makan sedikit roti dan minum teh hangat dari termos. Lalu aku merekam vlog. Setelah selesai merekam, aku masuk tenda untuk tidur. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Aku mendengarkan. Tidak ada angin, tidak ada suara, serangga ataupun yang lain. Kosong. Dunia seperti sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, kruk, kruk, kruk. Langkah kaki pelan menghampiri tendaku. Aku menahan napas. Kain tenda dari dalam terlihat goyah sedikit. Seolah ada seseorang yang berdiri di luar. Kemudian terdengar helaan napas panjang. Sangat dekat, seperti menempel pada dinding tenda. Aku hendak memanggil, "Halo," namun aku teringat kata bapak penjaga base camp. "Ada suara apapun, tolong jangan dijawab." Lalu aku pun diam. Tapi suara itu seolah-olah memanggilku kembali. Suara perempuan, parau, sangat pelan. "Arya, buka." Aku kaget. Tidak mungkin dia tahu namaku. Aku tepuk pipiku sendiri. Aku harus berpikir logis.
mungkin suara itu hanya perasaanku saja, atau gema dari suara pendaki lain di sisi yang lain. Mungkin tim SAR sedang patroli, atau mungkin aku sedang mengigau. Namun, mencoba meyakinkan diri itu percuma, karena tiba-tiba ujung selendang merah muncul dari bawah tenda, masuk perlahan, merayap ke kakiku. Aku menarik kaki cepat, tenda bergeser. Napas perempuan itu terdengar marah dan lebih berat. Pulang. Aku menutup telinga, menahan diri untuk tidak menjerit. Perlahan, suara itu menghilang. Namun aku tidak tidur setelah itu. Pulang, pulang. Begitu suaranya. Pagi hari ini, tubuhku lemas. Aku kekurangan tidur. Aku putuskan untuk turun sekarang juga. Aku lipat tenda cepat-cepat. Aku berjalan mengikuti peta offline. Kompas menunjukkan arah barat, arah untuk turun gunung. Aku berjalan mungkin setengah jam, tapi aneh rasanya. Sepertinya aku berputar-putar. Setelah beberapa jam, aku kembali ke tempat aku mendirikan tenda semalam. Aku pastikan satu hal, mungkin hanya aku saja yang kebingungan. Aku salah jalan, jadi aku berputar. Kemudian ku cek kompasku lagi. Aku lurus mengikuti kompas. Aku ulangi lagi. Aku berjalan lurus ke arah yang sama. Dan aku kembali lagi ke titik itu. Akar pohon yang mudah ku kenal, tanah retak berbentuk garis panjang. Semua di titik yang sama. Aku mulai panik. Aku teriak minta tolong. Tidak ada suara balasan. Aku mencoba pilihan terakhir, yaitu mengikuti suara air, karena biasanya mengarah ke pemukiman. Aliran air itu terdengar gemericik. Aku kejar sumber suara itu, namun suara itu menghilang saat ku dekati. Begitu terus, seperti sebuah permainan. Lalu aku sadar, aku sedang tersesat secara halus oleh hutan ini. Aku ingat nasihat pendaki senior, kalau kamu tersesat dan mulai panik, gunung akan lebih menyesatkanmu lagi. Mengingat itu, aku berusaha tenang. Aku duduk, minum sedikit air. Saat itulah, di kejauhan aku melihat pondok kayu kecil. Sangat sederhana. Mungkin tempat istirahat bagi orang lokal mencari kayu. Aku mendekat. Pintu pondok setengah terbuka. Di dalam gelap, ada anak kecil yang membelakangiku. Tubuhnya kurus, rambutnya sedikit panjang, bajunya lusuh, kotor oleh tanah. Pelan-pelan aku bicara padanya. Adik, kamu tersesat. Di mana orang tuamu? Anak itu tidak menoleh. Ia berbicara lirih, seperti melawan dingin. Jangan ikut aku, nanti kamu seperti ibu. Begitu katanya. Aku mundur sedikit. Anak itu perlahan menoleh dan aku terpaku. Wajahnya bengkak. Kulit pipinya seperti memutih karena dingin. Bibirnya pecah-pecah. Seperti orang dengan hipotermia berat. Secara medis, itu masuk akal. Pendaki yang hilang sering ditemukan begitu.
Tapi yang membuatku ingin kabur adalah dia menunjuk tepat ke belakangku dengan jari gemetar. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali melihat ke arah pondok, anak itu menghilang. Yang tertinggal di lantai tanah pondok adalah selendang merah, sama seperti yang kulihat semalam. Aku tahu aku harus pergi. Aku lari tanpa melihat ke belakang. Hari menjelang malam, aku kelelahan. Air minumku hampir habis. Aku mulai mengalami disorientasi, fenomena umum dalam pendaki tersesat. Aku sering merasa ada sosok di sampingku, mendorongku terus berjalan. Kata orang, fenomena ini disebut Dead Man Syndrome. Otak menciptakan teman imajiner untuk bertahan hidup. Namun, yang ini terasa begitu nyata. Aku bisa mendengar napas seseorang di kiriku. Terkadang, aku merasa seperti ada tangan lembut yang memegang lenganku, seolah mengarahkanku untuk berjalan. Mungkin aku sedang berhalusinasi, tapi aku tahu ini bukan halusinasi. Sebab ketika aku menoleh, aku melihat bayangan panjang berjalan bersamaku, tapi tidak ada seorang pun di sampingku. Aku berhenti di dekat tebing curam. Aku tidak boleh salah langkah. Aku menunduk dan muntah karena kelelahan. Saat itu ada suara pelan, suara perempuan sangat dekat di belakangku. Kamu capek? Sini, ikut aku. Begitu katanya. Aku merinding dari rambut hingga telapak kaki. Aku berpikir dan menekankan diriku bahwa itu adalah halusinasiku. Tetapi ketika aku menoleh, aku melihat bayangan wanita berdiri tidak jauh dariku. Tubuhnya membelakangiku, memegang selendang merah yang berayun halus tertiup angin. Halo, Mbak. Aku refleks memanggil. Wanita itu berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh, tapi hanya sedikit. Cukup untuk membuatku melihat sisi wajahnya yang kebiru-biruan seperti orang membeku. Aku sadar satu hal, kalau aku menjawab, aku akan ikut dengannya. Jadi aku tidak bicara apapun. Aku mundur 1 langkah, 2 langkah. Namun tanah di belakangku rapuh. Aku hampir terjatuh ke jurang ketika tiba-tiba terdengar teriakan manusia. Hei, ada orang di sana. Kata teriakan itu. Lampu senter berluit. Lalu wanita itu menghilang di balik pepohonan tanpa suara. Aku jatuh terduduk dan menangis tanpa kontrol. Tim SAR menghampiriku dan langsung memeriksa nadi serta kesadaranku. Kamu hipotermia ringan. Darahmu sudah sangat asam. Kalau telat sedikit, kamu sudah jatuh tadi. Aku tidak menjawab. Aku hanya terisak. Dalam perjalanan turun, aku bertanya pada salah satu anggota SAR, bagaimana kalian tahu aku di sini? Orang lokal bilang ada laporan yang mendengar teriakan anak kecil di area hutan itu sejak seminggu yang lalu. Namun warga tahu tidak ada anak kecil di gunung
Jadi mereka cari sumber suara dan menemukanku berdiri di tepi jurang, seolah ada orang yang menggandeng tanganku. Di base camp, Bapak penjaga menatapku lagi. Ia hanya bertanya satu hal. "Kamu menyentuh kain merah itu?" tanyanya. Aku terdiam. Lalu Bapak itu menghela napas berat. Kemudian ia berkata pelan, "7 tahun lalu, seorang ibu dan anaknya tersesat di hutan. Kami hanya menemukan selendang merah milik sang ibu dan bekas kecil tangan si anak di tepi jurang tempat kamu berdiri tadi." Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Aku dibawa ke puskesmas untuk observasi. Setelah beberapa jam dan sudah cukup stabil, aku diizinkan pulang. Aku pikir semuanya telah selesai sampai aku membuka tas karirku. Di dalamnya tergeletak selendang merah itu. Baunya lembab seperti tanah dan jamur. Di salah satu sisinya ada bekas 5 jari kecil yang menempel samar namun terlihat nyata. Aku mundur gemetar. Aku yakin aku tidak mengemasi kain itu. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya dengan sengaja. Dan saat malam tiba, lampu kamar padam tiba-tiba. Aku mendengar langkah kecil berlari melintasi lantai menuju ke pojok kamar. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. "Terima kasih sudah temani kami, tapi ibuku masih mencari jalan pulang." Begitu suaranya. Aku tidak bisa tidur hingga sekarang. Dan aku tidak akan pernah mendaki sendirian lagi. Jadi, kalau suatu saat kamu mendaki dan kamu melihat selendang merah di tengah hutan yang sunyi, tolong jangan sentuh, jangan mendekat, jangan jawab apapun. Karena bisa jadi mereka belum menemukan jalan pulang dan mereka butuh seseorang untuk menuntun mereka. Dan mungkin saja kamulah yang mereka tunggu. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Jika kau suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa